Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan ananda, salam sehat selalu. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan bahas tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3. Ayo mengamati, bacalah wacana di bawah ini. Kertas di sekitar kita, benda terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut ini. Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas yang di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Diskusikanlah secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Ayo mencoba. Kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu atau orang tuamu. Kamu dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia atau di Google search, ya, cari. Yang pertama, kata selulosa, apa itu artinya dan maknanya apa? Terus lunak, apa artinya? Molekul, ampas, pulp, pipih, menyerap, kardus, serat, menggiling. Carilah artinya ya di Kamus Bahasa Indonesia lewat Google search, boleh cari. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Nah, kosakata tadi dibuat kalimat. Selulosa adalah apa? Bikin kalimat. Ya, kolom ini.
Ayo bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Setiap kelompok akan mendapat giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama. Lakukan dengan percaya diri. Ayo berdiskusi. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada pohon pinus, ada pohon akasia, ada pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana cara mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama itu ada meteran roll. Yang kedua ada meteran saku. Yang ketiga meteran pita. Untuk meteran roll biasanya mengukur yang panjang seperti tanah atau jalan. Untuk meteran saku biasanya digunakan untuk tukang bangunan. Ya. Untuk meteran pita biasanya digunakan oleh tukang jahit atau penjahit. Jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Satuan panjang itu ada meter, sentimeter, desimeter, milimeter, kilometer, dan sebagainya. 2. Tuliskan alat ukur yang tepat mengukur benda-benda berikut diskusikan bersama temanmu. Nomor bagian yang diukur, jenis alat ukur yang digunakan. Untuk nomor 1, tinggi badanmu misalkan bisa digunakan dengan ukuran pita, meteran pita bisa. 2, panjang lingkar pinggang pakai ukuran pita. Panjang meja di kelas pakai ukuran meteran itu bisa meteran roll, meteran saku. Panjang lompatan temanmu ke kelompokmu pakai meteran roll bisa, meteran saku juga bisa. Lebar papan tulis di kelasmu, meteran saku bisa. Panjang halaman sekolah pakai meteran roll. Ayo mencoba. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur. Alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. Ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Tulislah hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan sentimeter dalam pengukuranmu. Nah, kamu ukur yang ada di rumahmu, ayahmu, kakakmu, adekmu, dan bundamu, ya. Jadi karena ini PJJ, jadi ukurlah yang ada di rumahmu. Oke. 3. Urutkanlah hasil pengukuranmu. Mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Misalkan yang pendek adekmu, yang tinggi kakakmu atau ayahmu atau ibumu, ya. Jadi diurutkan. Oke. Demikianlah pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.